Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani porang. Jumpa lagi dengan saya, sahabat tani porang. Oke sahabat tani, di kesempatan video siang hari ini masih membahas tentang porang, tentang umbi belah, bibit umbi belah yang saya tanam sekitar 1 bulan yang lalu. Sebagian sudah ada yang mulai mekar, bagian ada yang baru kuncup. Jadi termasuk tidak terlalu lama sahabat tani, jadi bisa dicek di video saya yang 1 bulan yang lalu yang menanam umbi belah di lahan ini. Untuk tunas-tunasnya sejauh ini normal, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi belahan umbi, jadi ukuran belahan umbi itu juga menentukan besar kecilnya tunas yang muncul. Jadi contohnya ini kemungkinan umbi ini tidak ada berat setengah kilo, jadi tunasnya kecil. Tapi ada kemungkinan di umbi belah yang dengan tunas besar itu bisa tumbuh 2 kali atau memunculkan tunas kedua. Tapi ada juga sebagian yang belum muncul, tapi sudah ada tanda-tanda seperti ini. Ini tanah mulai terangkat ke atas, tanahnya sudah mulai muncul. Dan untuk hasil umbinya atau hasil umbi produksi umbi belah itu akhir-akhir ini banyak yang menyaksikan, atau bentuknya tidak bulat lah atau gimana, sirong peyang. Itu kalau bagi saya bukan masalah, yang penting jadi umbi. Jadi pabrik itu juga mintanya bukan dari bentuk umbi, tapi dari ukuran dan usia dari porang tersebut. Jadi bobot minimal 1 kilo dengan usia minimal 2 musim. Itu untuk gulma masih saya biarkan, belum saya cabuti. Lumayan untuk menahan gerusan air hujan, jadi untuk tetap menahan bedengan. Di umbi belah, walaupun kemarin sudah saya seleksi, masih juga memunculkan 2 mata tunas. Kalau nggak banyak saya biarkan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak saya potong 1. Tapi ini nggak banyak, rata-rata 1, juga 1. Jadi yang besar belahan rata-rata setengah kiloan, rata tunasnya sebesar ini. Gitu. Dan sedikit informasi untuk sahabat tani porang di tahun ini. Ada mungkin perubahan tentang penjualan umbi produksi yang harus melalui
Ya tidak harus sih, yang melalui kemitraan, ada juga yang melalui registrasi yang difasilitasi oleh pabrik. Jadi dengan syarat-syarat porang di budidaya dengan cara organik. Mungkin untuk tahun ini masih ada toleransi, tapi dengan ambang batas yang normal untuk penggunaan pupuk sintetis. Tapi untuk tahun berikutnya kemungkinan ada wacana tidak ada toleransi untuk pembudidayaan porang dengan penggunaan pupuk kimia. Jadi mau tidak mau petani porang atau kita mengikuti aturan. Nah, sebenarnya untuk komoditas ekspor memang harus memenuhi syarat. Kalau di Kementerian Pertanian itu disebut GAP atau Good Agriculture Practice, atau pertanian dengan cara-cara yang baik untuk menjaga kualitas akan hasil pertanian atau hasil perkebunan yang diekspor. Jadi dengan beberapa persyaratan seperti pengendalian hama terpadu atau penggunaan pestisida organik seperti metarisium atau penggunaan bahan-bahan organik lainnya dari tanaman-tanaman yang sudah teruji mampu mengendalikan hama. Terus untuk penggunaan pupuk, kompos, sarang sekam, dan sebagainya. Ini lumayan petani. Hampir semua sudah mengeluarkan tunas di usia 1 bulan. Dan memang di tahun ini untuk antisipasi akan hal itu saya sudah mencoba mempraktekkan atau mengaplikasi cara-cara organik dengan menggunakan arang sekam yang saya campur dengan pupuk organik granul, kemudian penggunaan jamur mikoriza untuk membantu perakaran dan penyerapan unsur hara di lahan pertanian kita. Udah mulai mekar. Ini ada yang belahan sekitar 2 on. Jadi untuk perbanyakan bibit yang dibelah bisa sebagai alternatif. Ini setengah kilo saya belah jadi 2. Mantunahnya kecil itu. Jadi untuk gulma seperti ini tetap saya biarkan dulu, karena porang belum mekar, jadi lumayan untuk menutup tanah yang belum terlindungi oleh daun-daun porang.
mulai mekar daun. Nah, itu yang di sini. Ini saya menggunakan bibit umbi 1-2 on atau sekilo isi 10-20. Sudah mulai muncul tunas. Ada juga yang belum, tapi sudah ada yang mulai muncul. Di penggunaan teknik 1 bedeng 2 jalur atau membuat bedengan besar, ternyata ada sisi positifnya. Biasanya di penggunaan bedeng atau gulutan satu gulutan satu titik tanam itu tanah cepat sekali tergerus oleh air hujan dan turun, kemudian umbi-umbi atau akar kelihatan, sehingga kita harus sering melakukan pembumbunan atau pengurukan. Tapi untuk 1 bedeng besar untuk 2 jalur titik tanam atau 2 titik tanam ini lumayan, tanah tidak banyak tergerus, di bedengan masih utuh. Ini biasanya kalau di tahun lalu saya menggunakan satu jalur atau satu bedeng satu jalur titik tanam ini, tanah sudah banyak yang turun karena saya tidak menggunakan mulsa. Jadi untuk sahabat tani yang menanam tanpa menggunakan mulsa, untuk pengaplikasian atau pembuatan bedengan besar untuk 1 bedeng 2 titik tanam itu lumayan membantu dalam mengatasi tergerusnya bedengan oleh air hujan. Paling tidak mengurangi pekerjaan kita. Lumayan. Hampir semuanya sudah melakukan tunas di usia 1 bulan setelah tanam. Ini untuk rumput-rumput seperti ini nggak terlalu sulit untuk dikendalikan. Nantinya setelah agak tinggi bisa kita cabut setelah daun-daun porang mulai mekar. Dan untuk sampai sejauh ini belum saya lakukan penambahan atau pengaplikasian pupuk lanjutan seperti POC kocor dan sebagainya. Saya menunggu semuanya mekar daun dulu, baru nanti saya lakukan pengocoran dengan POC yang telah saya sediakan. Belum ada yang tumbuh sama sekali. Jadi bisa dipahami, porang memang seperti ini. Sebagian ada yang tumbuh, sebagian belum. Memang tidak bisa serempak di porang. Nah, ini belum ada, ini sudah ada. Ini sudah mulai muncul. Lumayan sahabat tani, besar. Baik sahabat tani, nah, demikian sedikit informasi tentang pertumbuhan umbi belah yang saya tanam di tahun ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.